Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam satu hobi. Balik lagi dengan saya Dede Abdullah. Tepatnya sekarang hari Selasa, saya sedang bersama salah satu suhunya dalam ayam samoy. Karena sekitar 4 bulan yang lalu kita buat video bersama beliau ya, seputar ayam samo. Jadi berhubung teman-teman banyak yang tertarik, banyak yang nanya dalam sebuah jenis ayam samo. Berhubung saya kurang paham, jadi langsung kita tanyakan aja ya ke ownernya. Ini dia namanya. Saya nama asli Solah, dipanggil Asol, kalau nggak Satria biasanya udah kenal. Terima kasih banyak sebelumnya. Kang Dede ini dari masih pitikan dia belajar ayam sama saya dulu. Pernah beli juga ayam dari Satria Farm. Sekarang silaturahmi ke Satria Farm, bawa somai. Sambil makan, sharing-sharing santai ya seputar ayam makasih samo, banyak teman-teman. ini konten. Mudah-mudahan nanti kontennya sukses juga. Amin. Oke, nah jadi pertanyaan pertama, ayam samo itu ayam apa sih ya? Boleh sedikit diceritakan atau dijelaskan? Saya di sini sama-sama belajar, saya juga masih belajar Ya. di ayam samo, dan saya juga belum lama. Tapi bukan berarti orang yang belum lama tuh dia tidak mahir dalam menjalankan ataupun dia punya sesuatu. Tapi gimana seseorang itu ada niat yang sungguh-sungguh buat belajar sesuatu tersebut. Kalau misalkan nanya ayam samo tuh ayam jenis apa sih? Jadi ayam samo tuh ayam ras terbesar kedua di dunia setelah Indian Gigantic ya. Jadi ayam samo tuh asalnya dari Jepang. Lalu ada juga orang-orang yang membawa ayam samo itu ke Eropa. Contohnya Jahter, Nuber, Oh, itu Muller. salah satu jenisnya. Ya, itu tuh jadi kalau di luar negeri itu yang dibawa tuh nama peternaknya. Iya. Padahal kan kalau di Indonesia kadang yang dibawa nama paceknya. Contoh kita berkiblat ke Thailand. Ya. Nah itu rata-rata pasti anakan apa misalkan Yokere, cucunya Yokere. Kalau misalkan kita main ayam samo, kiblatnya ke Eropa, kita tuh diarahin malah ke peternaknya. Lain mana? Lain Jahter. Jahter tuh bukan nama ayam. Oh, bukan nama ayam. Kalau Yokere kan nama ayam. Iya. Ini malah ke peternaknya. Oh, jadi nama peternaknya tuh Jahter? dibawa jadi Oh, dibawa ke apa ya, dikenalin lah Iya, benar. ke orang-orang yang mau beli ayam samo kayak gitu. Terus si ayam samo ini memiliki bobot yang super big, bisa mencapai jantannya itu Bisa berapa kilo itu, Pak? 3 kilo sampai 5 kilo. 5 kilo. Dalam BB kan ya udah terlihat. Dalam ukuran segi dalam ayam gitu kan udah suka ada ukuran 4, 5, 6, Iya. 7. Kalau misalkan saya sih lagi ke bobot ya, bobot segitu udah mencapai ukuran ke 8. Buset. Ukuran Itu 8 nyampe kalau di ukuran ayam 8 laga, itu. iya. Kalau misalkan di ayam ditandingin ukuran berapa? Ukuran Iya, 8. Itu masuk ke ukuran 8 sih kalau ayam samo. Dan ayam samo juga ya nggak terlalu ribet sih perawatannya kata saya. Iya. Saya punya ayam samo tuh di belakang saya ada ayam samo. Perawatannya saya orangnya sibuk, cukup dikasih makan terus di box kayak gitu aja, nggak ribet kok. Nanti kalau misalkan lebih jelas ya, masih ada pertanyaan lagi nanti dari Kang Dede ini. Oke. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Jenis ayam samo itu ada berapa macam ya? Atau jenis-jenis ayam samo yang tahu boleh dijelaskan ke teman-teman? Jadi ayam samo tuh dibedakan menjadi Tiga jenis. 3 jenis ayam samo yang biasanya ada di kontes. Yang pertama tuh ada kok samo. Kok samo tuh ukurannya kecil. Dia ibaratin ayam kate-nya ayam samo lah. Size-nya itu ya kurang lebih 1 kiloan. Jadi si kok samo tuh ayam samo paling kecil. Lanjut lagi ke cuk samo. Cuk samo tuh dia menengah, berat badannya 2,5 sampai 3 kg. Nah, kelas-kelas ini nih yang biasanya ramai kalau dikontesin, di kelas-kelas cuk samo ya. Berarti nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar ya? Iya, dia sedang lah gitu. Iya. Untuk ukuran-ukuran di ayam samo. Biasanya samo-samo Jepang tuh banyak masuk segitu. Terus samo-samo Eropa juga ada yang masuk situ, cuman dia udah di-upgrade, di-setting kayak gimana ya. Ayam ukurannya gede tapi BB-nya agak direndahin. Dia buat nantinya naikin poin. Buat si juri itu naikin poin. Jadi settingan tuh. Satu lagi itu samo. Samo tuh Samo. ya beratnya tuh di atas 4 kg. Itu Ya, paling tinggi ya? yang paling besar itu Iya. Osamo. Di antara yang tadi dua. Jadi ada Osamo, Cusamo, sama Osamo. Osamo. Yang saya punya itu Osamo karena rata-rata berat badannya itu di atas 4 kg dan dia super big banget. Dan saya juga lebih senang yang besar sih. Kalau yang tadi tuh yang Samo tuh dia unik emang.
kecil tapi badannya keker, tegap gitu. Sedangkan yang Cuk Samo tuh biasanya orang-orang dipakai buat karena kenapa? Kalau Kok Samo kekecilan, sedangkan Kok Samo tuh dia kegedean. Jadi kita ngambil di Cuk Samo buat tuh Cuk Samo. Berarti bisa kebagi ke dua opsi ya? Dia kontes bisa. Nah, di banyak kan sama ayam BK klasik juga ada, banyak kayak gitu, ukuran segitu mah. Kalau misalkan Samo ukurannya gede banget, tapi saya lebih senang yang kayak gitu. Dia lebih gagah, sangar. Jadi saya pelihara yang di Samonya yang saya punya ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Jenis ayam Samo itu apa sih perbedaan dengan jenis ayam pada umumnya atau pada yang lain? Untuk ayam Samo, perbedaan dengan ayam lain. Misal kayak ayam-ayam Bangkok, ayam-ayam Ate, dan ayam-ayam lainnya. Jadi kalau misalkan ayam Samo tuh punya ciri khas tersendiri dia. Ayam Samo tuh diibaratin tentaranya ayam. Kenapa dibilang tentaranya ayam? Kenapa soal? Karena dia punya postur kekar badannya, terus tegap. Saya juga ayam Samo tuh sering dimasukin ke event di mall kayak gitu ya, terus di hotel. Jadi dia tuh kalau misalkan udah kita suruh berdiri, dikasih meja, dia bakalan anteng. Lama, nggak kayak ayam lain kadang loncat ke bawah. Apalagi kalau ayam Samo itu udah biasa, kayaknya tuh mantep banget, gagah, berdiri tegap, udah kayak tentara militer aja dia, kayak gitu. Jadi beda dengan ayam-ayam lain. Contoh, ciri khas ayam, ekor lidi, dia dari ekornya, dia punya khas dari ekornya. Jadi kalau mau beli pun kadang apa ya, ngeliat tuh bener-bener, wah ekornya gitu kan, pengennya ekor gini ini, oh yang bener-bener ekornya tuh bener-bener dia ibaratin kuat, kokoh gitu kan. Ada punya khasnya. Nah, kita juga kalau misalkan ayam Samo, bedanya dengan ayam apa? Dia punya postur kokoh, tinggi, tegap, kayak tentara. Itu perbedaan dengan ayam lain. Terus kalau misalkan dari anatomi lainnya, dia paruhnya pendek, tebal. Si matanya tuh tajam banget, kepalanya tuh dia lebih gede daripada ayam-ayam yang lainnya. Sama dia tuh punya sayapnya tuh jadi naik ke atas. Kalau misalkan ada penilaian di buku panduan penilaian juri, itu mulai dari ujung patuk sampai ujung ekor tuh ada karakteristik ayam yang penilaian bagus itu seperti apa. Ini masuk ke kontes ya? Kalau buat ke kontes, tinggal aja ikut aturagaannya sama jangan lupa latihan. Kita bahas-bahas sambil santai makan ya, karena niat kita sharing. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, banyak orang yang seneng ayam Samo ini, tapi kayak nggak tahu gitu mana ayam Samo ori, mana yang udah nggak murni atau bisa disebut KW ya. Boleh sedikit ditahu penjelasannya ke teman-teman biar paham. Kalau menurut saya, kalau misalkan orang yang baru mengenal ayam Samo, jangan terburu-buru. Saya juga ke orang biasanya kayak gitu. Kalau misalkan mau beli ayam Samo, dananya kurang, jadi mending pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Ikutin, sabar kita, terus si budget kita yang punya, seberapa budgetnya. Kalau misalkan emang kita udah tahu, sudah ketemu sama owner yang benar-benar ayam Samonya kualitasnya bagus-bagus, terus ayamnya juga pas kita silaturahmi cocok sama dengan keinginan kita. Kalau bisa sih, kalau untuk beli ayam tuh didatangi, kalau kata saya masih. Salah satu tips ya teman-teman. Jadi jangan kita gerasa-gerusuk di online, mending langsung aja silaturahmi. Walaupun dasarnya tuh kita bawa pulang ataupun gak bawa pulang ayam, yang penting silaturahmi aja. Kita udah cocok, baru. Kalau misalkan di saya tuh kadang gini, ada temen mau ayam Samo, biasanya buka bookingan dulu, karena kan emang ayamnya udah teruji kualitasnya. Kita udah sering ikut kontes, ayamnya juara, jantan dan betina yang udah juara kita kawinin. Hasilnya pun anak-anakan udah pada juara juga dari Sultan Junior. Jadi ada orang mau beli ayam Samo ke kita, datang dulu aja, lihat dulu pacak indukannya. Kalau cocok ya boleh masuk DP dulu. Kalau emang stoknya ada ya silahkan aja gitu kan. Tinggal untuk harga nanti dibicarakan. Jangan beli tiba-tiba di online kita nggak tahu peternaknya. Lain itu gampang loh. Lain tuh gampang banget kita kita rancukan. Contoh misalkan kita beli ayam, kata si A yang penjualnya ini lain ini. Terus dia buatlah sertifikat kayak gitu. Sertifikat tuh kalau menurut saya bukan acuan pertama. Acuan pertama tuh kita lihat aja galeri Facebooknya ke bawah. Bener nggak orang ini sering event? Bener nggak? Bukan hanya event aja. Event mah kita bisa kok pakai uang 150.000 aja udah masuk. Iya benar. Event. Saya dulu, jujur nih saya, pengalaman saya di event Samo
dulu pernah bawa ayam samo yang biasa aja, sampai ayam itu nggak juara. Biasanya disuruh belajar, ayam samo yang juara tuh ini. Kita kenal deh, si A, si B. Karena kan niat kita silaturahmi. Meskipun yang saya bawa ini ayamnya yang untuk juara tuh jauh lah pokoknya. Jadi saya gitu dulu, silaturahmi dulu. Ketika udah kenal, baru kita kenali ayamnya. Setelah itu silaturahmi, pulang, baru kita breeding ayamnya. Ikutin event juara, breeding lagi. Anaknya kita lombain juga. Saya dulu dapat ayam ini pertama kali dari Om Dodi Siswara. Apa kabar Om Dodi Siswara? Mudah-mudahan sehat selalu. Ini saya Satya Pam yang dulu pernah beli ayam ke beliau. Saat beliau itu lainnya di Marco. Mudah-mudahan Marco juga sehat. Kalau saya Marco alhamdulillah masih sehat. Dan Sultan juga sekarang umurnya udah panjang banget, udah mau ke 6 tahun dia. 6 tahun. Iya, 6 tahun. Boleh jelaskan ya karakteristik dari fisik ya ayam samo tuh yang ori sama dengan yang udah gak murni, bisa dijelaskan kan? Nah sekarang nih emang agak susah, apalagi peternak-peternak nakal. Kita banyak banget di online yang menjual nama atau cuman foto. Kasihan untuk orang-orang yang belum paham. Jadi kita sendiri yang harus menentukan mana peternak yang baik dan mana kualitas ayamnya juga yang baik. Jangan terburu-buru intinya ya. Kalau misalkan kita mau beli ayam samo, saya sih mau beli ayam samo ke siapa aja. Yang penting lihat dia tuh galerinya tuh kayak gimana, nanti ayamnya juga kayak gimana. Berarti kuncinya lihat dulu ke peternak ya. Lihat dulu. Kalau misalkan udah harga cocok, kita ada budgetnya, ya udah boyong buat dipelihara. Kuncinya menjadi sesuatu yang besar tuh nggak mesti banyak dan luas. Jadi cukup 1-2 ekor tapi yang kualitas kayak gitu. Ini salah satu tips dari Satya Pam ya. Oke, nah jadi kan kita udah bahas mulai dari jenis ayam samo, mulai dari ciri fisik dan yang lainnya tadi udah sama beliau dibahas. Nah sekarang kita masuk ke step cara perawatan ayam samo. Apakah sama pada ayam umumnya? Apa lebih mudah, apa lebih rumit? Boleh dijelaskan ya? Kalau saya ya, jadi cara memelihara ayam samo itu lebih simple daripada ayam jenis lainnya. Berarti tidak orang-orang lihat tuh ayam samo tuh gede ya, pasti perawatannya ribet atau gimana? Ternyata enggak ya. Begini, kadang orang tuh tahu bukan dari pengalaman, tapi dari medsos. Kalau nggak dari mulut ke mulut, bukan dia berarti mencoba dia pelihara ayam samo. Kalau udah pelihara ayam samo, kalau prosesnya lebih gampang dari ayam. Karena saya juga kan bertempur di ayam. Saya di ayam samo masih bisa nyeting ketika saya sibuk. Karena kenapa? Ayam samo tuh kalau misalnya kita rawat buat di setting ke kontes, perlu banyak dijemur, latihan berenang, iter, loncat ke berbeda. Dia cukup di box. Oh, ini versi sekarang versi samo, cukup di box ya ayamnya. Kasih lampu biar dia hangat. Terus kasih makanan yang bagus sama vitamin, mineral, nutrisinya penuhi aja untuk ayam samo. Untuk dia mandi cukup 1 minggu aja sekali, dilap itu juga. Karena samo tuh ketika dia di box, bulunya agak keriting gitu, itu lebih indah kalau menurut saya. Sama ya bersih. Ayam tuh jangan terlalu banyak dikipuk juga. Kalau ayam banyak kipuk bagus tuh gerak ototnya. Kalau ayam samo enggak. Karena kenapa? Ayam samo tuh nggak apa-apa bantat, nggak apa-apa. Justru ayam samo ketika ototnya bantat tuh dia, jadi keker gitu. Kalau lentur beda, jadi harus ringan, lentur. Ayam samo nggak apa berat. Nah berat tuh dibobot kan jadi nilai juga, jadi nggak apa-apa. Makanya lebih simpel katanya, lebih santai. Saya sambil sibuk-sibuk aja masih bisa pelihara ayam samo. Jadi gitu. Terus di ayam samo juga ada event ayam samo minggu sekarang di hari Sabtu. Nah besok ada event lagi, bisa langsung cabut. Karena kenapa? Ayamnya nggak rusak karena ditongkrongin. Jadi lebih gampang juga perawatan ayam samo. Yang penting mah kandangnya bersih, satu. Terus yang kedua, makannya tepat, terus apa aja yang dimakan, jadi kebutuhan nutrisinya itu terpenuhi. Yang ketiganya paling jemur mandi gak usah lama-lama, kita aja. Berarti hampir mirip ya dengan ayam-ayam pada umumnya ya? Iya, lebih simpel, lebih mudah ya? dibanding ayam lain. Jadi yang awam juga pasti lebih cepat mencerna ketika memiliki ayam samo, kayak gitu. Oke nih, pertanyaan yang terakhir ya, ini bonus ya. Nah, bonus jadi bagaimana ya kita sebagai yang pemula ya, khususnya saya gitu. Contoh saya mau terjun ke ayam samo. Kan ayam samo tuh nggak
nggak kayak ayam pada umumnya ya, kayak ayam-ayam Bangkok, ayam-ayam biasa. Ya banyak deh ya. Iya. Nah, untuk cara mengetahuinya kita beli di mana gitu kan. Mengakses ke salah satu peternaknya lah. Iya. Ya. Paham kan? Ini Ya. pertanyaan bagus, Ya. pertanyaan saya tunggu. Itu Makanya gampang ini- jawabannya ya. sebenarnya. Oke. Kita yang lebih detail gini aja nih. Kita nggak tahu beli ayam samo tuh di mana, Iya. terus harus kemana gitu. Kalau misalnya mau cari ayam samo. Ya, benar kayak gitu. Kalau mau impor, ada importil. Kalau misalnya kita mau yang lokal, di Indonesia ini banyak orang-orang yang impor, terus dia breeding gitu. Ya. Di Bogor, ada Satria Farm, terus di Jakarta, terus di Jawa, di Bandung, udah banyak. Nah, kalau saya saranin, kalau misalkan udah tahu infonya ada di mana, kan ada grup ya, ada komunitas. Jadi kalau misalkan hobi itu rata-rata pasti dia punya komunitasnya. Ayam samo ada komunitas ayam samo, ayam ekor lidi, terus ayam Indian Gigante juga ada gitu. Nah, di Indonesia itu untuk ayam samo ada 3 komunitas ya, yang benar-benar paten, dan saya juga ikut di komunitas itu. Yang pertama tuh ada Kopasi. Kopasi. Mm-mm. Singkatan Kopasi itu apa? Komunitas pencinta ayam samo Indonesia. Oh. Nah, di Kopasi ini sayang ID card-nya hilang. Ada 2, jadi ada di KSI ya. Ini ada di KSI. Ini teh owner sama Bandung banyak banget nih yang ikut KSI. Bogor saya dan teman-teman lainnya ada, Jakarta juga ada. Nah, ini ada nih yang di Jakarta. Ini Balak Family. Ini beda nih namanya nih. Kalau tadi KSI sama Kopasi tuh nama komunitas ya. iya. Kalau ini Depannya ya- tuh komunitas gitu kan. Terus ada klub Samo Indonesia di KSI. Kalau ini dari Balak Family. Apa sih Balak Family itu? Saya jelasin. Jadi Om Galih Ciung Wanara, saya kenal itu Om Galih nih. Saya belajar dari Om Galih juga. Di dalam Punya ya, teman-teman. ayam namanya Balak. Ya. Lalu dia kawinin sama betinanya. Anak-anaknya si Balak tuh banyak juara juga. Terus di breeding anaknya juga pada juara. Makanya Om Galih ini buatlah komunitas biar silaturahminya makin erat, namanya Balak Family. Ya. Jadi itu asal mula Balak Family itu. Beda kan kayak sih sama Kopasi, singkatan. Kalau ini Balak Family, jadi satu komunitas yang isinya tuh orang-orang yang punya darah-darahnya Balak. Jadi gabungin bagus. Nah, Sultan juga ada, Sultan Family. Ya, saya juga ini ada bajunya Sultan Family. Mudah-mudahan nanti Sultan Family juga jadi banyak. Amin, amin. Ya, jadi kita di bawah Kopasi sama KSI, ya kita kerjasama, lalu terciptalah Sultan Family. Jadi kita ada naungannya kayak gitu. Ini 3 ini udah paten banget nih. Di Balak Family ini keren. Salah Setara satu, kok, setara ini- sama Kopasi sama KSI. Oh, ini ID card. Iya. ID Ini card salah mah. satu contoh nih ya. Bukti nih ya. Ini simpel sih itu buat ID card aja ini Mas. Oh. Seputar ID card aja. Saya juga buat setiap beli hewan lain pasti punya ID cardnya. Tapi saya nggak pernah kok ketika koleksi saya datang, saya posting pasti saya simpen dulu. Saya pakai main, ayamnya juara, saya breeding baru. Jadi nggak sembarangan ayam masuk ke Oh, jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan lah. Oh. Ngapain gitu kan? Kita beli ayam cuman modal mahal, datangnya dari jauh, tiba-tiba Oke. di breeding sama kita. Yang jelas kita harus tahu dulu, kita pakai dulu buat main, jangan asal di breeding. Mau di ayam di ayam hias juga dipakai dulu, dipakai kontes, main event. Kalau anaknya kalau misalkan si ayam yang kita beli terus dipakai main bagus dapat juara, itu boleh di breeding. Kalau misalkan nggak juara, saya simpen, saya datengin lagi. Kayak Berarti gitu. diuji dulu kualitasnya. ya? Diuji dulu. Yang jelas kita pelan-pelan sabar buat membawa yang koleksi ataupun nanti yang bakalan jadi maskot di Satria Farm. Kayak gitu. Jadi gampang ya. Kalau misalkan mau beli ayam samo gitu kan, datang aja ke peternaknya. Terus ada juga klub KSI, terus Kopasi sama Balak Family. Di situ banyak kok ayam-ayam samo kualitas itu. Mau nanya-nanya dulu nggak apa-apa. Terus mau pelihara terus berikutnya langsung gabung, ya kayak gitu aja. Jadi jangan terlalu awam gitu. Kalau misalkan emang awam ya asal ada kemauan buat belajar juga. 2 tahun jadi apa tadi? Suhu. Suhu. Saya sering dalam ayam sebutnya ke beliau suhu. Suhu nggak, kita sama-sama belajar. Iya, Pokoknya gitu ya. Takutnya masih ada yang salah. Kalau suhu kan gimana ya? Kena denda anak saya. Aduh. Oke. Lebih tepatnya ke yang lebih paham gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sekiranya video ini rame, coba komen ya. Ntar kita buat podcast santai lagi ya. Oke, Satria masih Farm. banyak hewan di Satria Farm pokoknya. Iya, Ini oke. baru ayam samo aja nih. Jadi ini kalau mau
masuk ke Satria Pam ya, Banyak ya. itu 1 bulan bisa kan ya 10 konten sama hewan Satria Pam. Ntar kalau ada waktu saya nyempetin ke rumah beliau lagi. Buat teman-teman, makasih banyak yang udah nonton. Buat terus channel Dede Abdullah. Dan buat teman-teman yang mau ngunjungin profil Satria Pam bisa masuk lewat Facebook ya. Namanya siapa? Dia Bisma Karisma. Ya, ntar kita simpan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Salam breeding, salam satu hobi. Oke, salam satu hobi.